Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Helena Puspita dengan NIM 220195014 dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Uhamka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan integral di bidang fisika. Nah, di sini saya akan membahas mengenai usaha dan energi dalam aplikasi integral. Kalkulus integral yang digunakan yaitu kalkulus tentu. Penerapan dari kalkulus integral ini menggunakan metode kalkulus tentu dapat diterapkan pada aplikasi pada pegas, aplikasi pada pompa cairan. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi ketika kita ingin menghitung usaha dan energi pada benda pegas, kita dapat menghitung menggunakan kalkulus integral tentu. Baik, sebelum saya membahas mengenai usaha dan energi dalam aplikasi integral, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu usaha dan apa itu energi. Untuk menempatkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan contoh berikut. Ketika kita mendorong benda satu dengan jarak atau perpindahan tertentu, kita telah melakukan usaha dan efek sehingga membuat benda yang awal mulanya itu benda itu diam, kita dorong kan menghasilkan gaya. Nah, gaya yang kita berikan ini merupakan jarak perpindahan. Sehingga energi gerak tersebut dinamakan energi kinetik. Pada prinsip fisika, ini dinamakan usaha energi. Oke, pengertian usaha sendiri dalam fisika itu kita tahu bahwa apabila suatu benda bergerak sepanjang suatu garis S, sedangkan gaya F yang konstan yang menggerakkan benda dengan arah yang sama dengan arah gerak benda tersebut, maka usaha W yang dilakukan oleh gaya tersebut. Jadi ini kan benda diam. Terus kita kan menarik benda ya kan. Nah, terjadilah gaya nih. Terjadi gaya dan terjadi jarak perpindahan. S ini dinamakan jarak perpindahan. Lalu ketika kita menarik sebuah benda, ini kan terbentuk sudut. Sudut ini dinamakan F cos theta. Jadi gaya cos theta. Selanjutnya, dalam aplikasinya, menghitung usaha tidak semudah mengalihkan gaya F dengan jarak perpindahan D. Ini karena kebanyakan gaya F tidak konstan karena bergantung pada posisi benda dan hal lainnya. Sebagai contoh, suatu benda bergerak sepanjang garis lurus dari posisi X sama dengan A ke posisi X sama dengan B. Akan dicari hampiran usaha yang dilakukan gaya sepanjang A, B. Jadi dalam aplikasinya, menghitung usaha tidak semudah mengalihkan gaya F dengan jarak perpindahan D. Ini karena kebanyakan gaya F tidak konstan karena bergantung pada posisi benda dan hal lainnya. Sebagai contoh, suatu benda bergerak sepanjang garis lurus dari posisi X sama dengan A ke posisi X sama dengan B. Nah, kan kita mencari si hampiran usaha yang dilakukan gaya tadi sepanjang A, B. Jadi ada batas antara batas bawah dan batas atas. Itu dinamakan sebagai selang A, B. Buat partisi untuk selang batas bawah itu A dan batas atas itu B menjadi subselang yang kecil. Andaikan gaya Fx konstan pada setiap subselang, hampiran usaha merupakan jumlah nilai usaha pada seluruh subselang tersebut. Jadi ini contoh grafiknya. Ada A, X sama dengan 0, X1 dikurang 1, XI, B itu XN. Nah, kita mendapatkan rumus. Dengan demikian, dapatlah kita simpulkan kerja yang dilakukan untuk menggerakkan benda dari A ke B, dari A ke B, itu dengan rumus ini. Delta
delta W atau usaha sama dengan Fx yaitu gayanya dikali delta X. Delta X itu berarti kan tadi Xi kurang 1, Xi kan. Terus menjadi W sama dengan integral ini itu dari si delta X. Menjadi integral A B. Jadi ini batas bawahnya, ini batas atasnya, dikali Fx. Fx itu gayanya atau fungsinya, terus dikali dx. Dx ini turunannya. Oke, kita lanjut. Nah, pada kalkulus integral ini di bidang fisika, contoh penerapannya yaitu pada aplikasi pegas yang pertama. Yang kedua, aplikasi pada pompa air. Aplikasi pada pegas yaitu dengan menggunakan hukum Hooke yang berlaku dalam fisika, gaya Fx yang diperlukan untuk menarik atau menekan pegas sejauh X satuan dari keadaan asal adalah Fx sama dengan Kx. Jadi ini rumusnya. Lalu besar gaya tarik atau gaya tekan yang diberikan kepada gaya pegas ini berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas ketika benda berpindah dari posisi 1 dengan simpangan 1 kali ke posisi 2 dengan simpangan 2x. Karena gaya F berlawanan dengan perpindahan delta X. Maka rumusnya W sama dengan W1,2 sama dengan, jadi posisi 1, 2 sama dengan negatif F delta X sama dengan negatif Kx delta X. Lanjut. Nah, dengan menggunakan integral, jadi usaha ini bisa kita hitung menggunakan integral. Jadi W posisi 1, 2 sama dengan integral. Batas bawahnya itu X1, batas atasnya itu X2. Jadi 1 sampai 2, X1 sampai X2. Negatif Kx kali dx sama dengan negatif. Jadi si K ini kan konstanta ya. Jadi kita bisa keluarin ke depan. Makanya ini di sini negatif K integral 1 sampai 2 X dx sama dengan negatif K X kuadrat per 2. Jadi ini merupakan hasil turunan dari ini min K batas atas. Jadi batas atasnya itu 1, batas bawahnya itu 1, batas atas itu 2. Maka tadi ini fungsinya X. Nah, ini kita pakai batas bawahnya dulu, itu batas ininya dulu atas 2, maka X ini diturunin, lalu di sini baru kita masukin ke batasnya. Lanjut, sehingga kerja yang dilakukan oleh pegas adalah W sama dengan negatif 1/2 K dalam kurung X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Ini merupakan, jadi rumus ini muncul atau terbentuk dari rumus yang ini. Setelah kita hitung atau kita integralkan, kan kita mendapatkan rumus hasil akhirnya tuh begini. Makanya ini yang digunakan, rumus ini digunakan untuk menghitung. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas di antara dua tempat posisi tentu tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh, tetapi hanya bergantung pada posisi awal simpangan X dari posisi keseimbangan dan posisi akhir simpangan X2. Jadi simpangan awal itu dinamakan, posisi awal itu dinamakan simpangan X1. Terus posisi akhir itu dinamakan simpangan X2. Lanjut. Oke. Dari penerapan kalkulus integral di bidang fisika ini pada aplikasi gaya pegas itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Apabila panjang alami pegas adalah 15
cm dan apabila diperlukan gaya 3 kg untuk menariknya sejauh 2 cm. Tentukan kerja yang diperlukan untuk menarik pegas sejauh 20 cm dari keadaan alami. Oke. Jadi, di sini caranya itu kita bisa menggunakan hukum Hooke. Hukum Hooke itu tadi apa? Fx sama dengan Kx, ya kan? Untuk menghitung konstanta K, konstanta yang ini, K pada pegas khusus adalah F2. Karena kita balik lagi ke soalnya. Nah, ini kan menarik sejauhnya 2 cm. Oke, jadi tadi di sini saya coba cari di sini dulu supaya terlihat gampang. Berarti kan ini sejauh 2 cm. Sejauh 2 cm. Maka F2 sama dengan 3. Nah, rumusnya tadi apa? F sama dengan Fx sama dengan Kx, ya kan? Fx-nya ini tadi 2. Kan menariknya sejauh 2, berarti maka X-nya ini 2, ya kan? Terus gaya yang diperlukan ini kalau sejauh 2 cm adalah 3 kg. Maka F2 sama dengan 3. Kita masuk ke rumus ini. 3 sama dengan K2 sama dengan 3/2. Jadi K-nya itu kita temui 3/2. Nah, lanjut. Selanjutnya, ketika kita sudah menemukan K itu sama dengan 3/2, kita masukkan lagi ke rumus. Fx sama dengan 3/2x, sesuai rumus yang ini. Apabila pegas dalam keadaan alami sepanjang 15 cm ketika X sama dengan 0, apabila panjang pegasnya 20 cm, X sama dengan 5, sehingga kerja yang dilakukan untuk menarik pegas itu adalah, nah, baru kita masukin rumus yang W. Integral W sama dengan integral integral K X dx. Tadi kan K-nya kita udah menemukan ini 3/2. Berarti batas atasnya itu kan ini yang sebagai X-nya. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Jadi W sama dengan integral A sampai 5 3/2 X dk sama dengan 3/2 dikali X kuadrat per 2. Ini merupakan hasil turunan dari si 3/2 X ini. Ya kan? Nah, jadinya kita masukin ke masing-masing batasnya. Didapat hasilnya 75/4. 75/4 ini kalau dibentuk centimeter, apa sih namanya, Newton per centimeter, itu merupakan 18,75. Jadi kita mendapatkan hasilnya segini. Selanjutnya ada aplikasi pada pompa air. Contohnya ini kebocoran air dari tangki 55 galon pada tingkat aksennya ini Ft sama dengan 11 dikurang, maaf ya, ini min, negatif. Jadi di soalnya itu diketahui F aksen T sama dengan 11 dikurang 1,1 T. Dimana T-nya itu diumpamakan dalam jam dan Pi dalam galon. Jadi simbol T ini merupakan waktu, si V-nya ini merupakan galonnya itu. Ditanya berapa banyak kebocoran air dari tangki antara T sama dengan 3 jam
dan T sama dengan 5 jam. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai 5 galon? Oke, jadi kan tadi diketahui fungsinya itu V T sama dengan 11 dikurang 1,1 T. Ya kan? Nah, kita punya tadi waktunya itu 3 jam sama 5 jam. Berarti T kedua dikurang T1. Volume pada waktu 5 jam dikurang volume pada waktu 3 jam. Kita menggunakan integral V dalam kurung 5 dikurang V dalam kurung 3 sama dengan integral 3 sampai 5. Karena kan tadi waktunya 3 jam dan 5 jam, maka itu menjadi sebagai batas bawah dan batas atas. Lalu kita masukkan fungsinya. Fungsinya tadi kan Ft. Ft-nya itu berapa? Ft-nya itu segini. F aksen T. Maka integral 3 sampai 5 sama dengan 11 dikurang 1,1 T. Diturunkannya itu terhadap T. Jadi ini dt ditulisnya. Kenapa terhadap T? Karena kan tadi kita nyarinya itu batasnya dari si T ini kan. Nih, makanya kita pakainya dt. Kalau dia di sininya x, kita turunnya dx gitu. Terus ini kita turunkan menjadi 11 diturunkan terhadap dt itu menjadi 11t. 1,1 t diturunkan terhadap dt itu menjadi 1,1 t kuadrat per 2. Jadi pernya ini ditambah 1. Jadi makanya 2. Maka kan ini diturunkan. Fungsinya itu plus 1, pangkatnya itu plus 1, jadinya di bawahnya juga plus 1. Maka jadi 1,1 T kuadrat per 2. Nah, lalu kita masukkan nih ke batas atas sama batas bawahnya. Nah, pertama kita masukkan ke batas atasnya. Berarti kan ini T-nya ini tadi 5, batas atasnya ini 5 kan. T-nya 5 kita masukin 11 dikali 5, 55. Dikurang 1,1 dikali, ini T-nya kita masukkan lagi 5 pangkat 5 jadinya 25, 1,1 dikali 5 dikali 25 adalah 27,5. Ini per 2. Nah, yang ini kita masukkan di batas bawahnya yaitu 3. 11 kali 3, 3 dikurang 1,1 T-nya itu 3 pangkat 2 kan pangkat. Jadinya 9. 1,1 dikali 9 per 2 sama dengan 33,9,9 per 2. Dan ini kita samakan penyebutnya. 55 dikali 2 itu 110, 110 dikurang 2, 7,5 itu 41,25. Lalu 33 dikali, ini juga kita tambahkan penyebutnya, 33 dikali 2, 66. 66 dikurang 9,9 menghasilkan 28,05. Jadi 41,25 dikurang 28,05 menghasilkan 13,2 galon. Kan tadi ditanya berapa banyak kebocoran air pada waktu T 3 jam dan T 5 jam, maka menghasilkan segini 13,2 galon. Lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu lama waktu sampai 5 galon. Lama waktu sampai 5 galon berarti VT dikurang V0 sama dengan, kita masih sama menggunakan batas bawah dan batas atasnya. Berarti kan ini si T ini sebagai batas atas dan 0 ini sebagai batas bawah. Nah, sama berarti VT dikurang V0 sama dengan T1 integral 0 sampai dengan T1
Ini fungsinya tadi, masih sama kayak tadi fungsinya, pi aksen dalam kurung T dt, diturunkannya terhadap dt. Maka integral 0 sampai dengan T sama dalam kurung 11,1,1 T diturunkan terhadap T. Nah, tadi kan kita sudah menemukan di dalam soal itu tertera tangkinya 55 galon. Dan ini lama waktu 5 galon berapa ya kan? Berarti 55 dikurang 5. Nah, hasil dari ini kita turunkan. Kita turunkan berarti menjadi 11T. 11 diturunkan ke dt jadi 11T. Dikurang 1,1T diturunkan sama kayak tadi 1,1 T kuadrat per 2. Dan ini pakai batasnya, batas bawah 1, batas atas T. Kemudian kita mendapatkan hasilnya yaitu 50 plus 11T T1 dikurang 0,55T2. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Jadi ini tuh buat buat persamaan. Kan ini 55 dikurang 5, 50 ya kan? Ini kita turunin 50 karena kita ingin mencari persamaan, maka bentuknya itu harus disama denganin 0. Berarti 50 ini kita masukin ke persamaan plus 11T 0,55T. 0,55 dari mana? Dari sini. 1,1 T kuadrat dibagi 2. Selanjutnya kita mendapatkan persamaan ini yang mempunyai pangkat dan pangkatnya itu lebih besar, kita taruh di bagian depan. Lalu ini punya konstanta juga, maksudnya konstanta yang ada pangkatnya. Jadi 0,55 T negatif 11T plus 50 sama dengan 0. Nah, karena kita ingin mencari R1 sama 2-nya, dan karena ini susah untuk memakai faktorisasi, maka kita bisa mencari menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu ini. Negatif B plus minus akar B kuadrat negatif 4 dikali A dikali C. Nah, tadi kan jadinya karena kita mau mengubah ada sama dengan 0, maka ada ada pengurangan yang sama ya kan. Berarti ini berubah karena dia positif jadinya, maka yang ini yang tadinya negatif jadi positif kan, pindah ruas gitu kan. Berarti 0,55 T kuadrat minus 11T plus 50 sama dengan 0. Ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Maka, kalau kita masukkan ke rumus minus B plus minus akar B kuadrat negatif 4AC per 2A, maka B-nya itu kan tadi ini, min 11T, ya kan? Nah, supaya nggak keder, kita hapus dulu. Oke. Ini jadi A, ini B, ini C ya. Berarti B-nya berapa tadi tuh? Nah, min 11T kita masukkan. Min atau negatif dalam kurung negatif 11 plus minus akar B-nya itu min 11 ya kan. Min 11 kuadrat dari sini udah dari rumusnya negatif 4. A-nya berapa tadi tuh? A-nya 0,55. Nah, kita masukin. Kita substitusi 0,55, C-nya itu 50. Maka negatif ini menjadi plus, negatif kali negatif, maka 11 per 2A-nya itu kan tadi 0,55. Hasil dari akar negatif 11 kuadrat itu kan 121 dikurang, ini hasilnya min
110 per ini hasilnya jadi 1,1. Nah, kalau pakai yang plus dulu menghasilkan segini, 13,162 jam, dan kalau kita pakai yang negatif menghasilkan 6,83 jam. Atau kita bulatkan menjadi 7 jam. Mengambil yang bernilai negatif yaitu 11 negatif 1,1 T sama dengan 0. Berarti T-nya itu sama dengan 11 dibagi 1,1 menghasilkan 10 jam. Jadi lama waktu sampai 5 galon ini memerlukan waktu 10 jam untuk tidak ada air dalam galon, dan untuk sisa 5 galon memerlukan sekitar waktu 7 jam. Ya, kita lanjut ke latihan soal berikutnya, yaitu diketahui sebuah gaya bekerja pada partikel sebesar Fx sama dengan x kuadrat plus 2x Newton. Besar usaha yang dikerjakan untuk memindahkan partikel tersebut dari C sama dengan 1 meter sampai X sama dengan 3 meter berapa? Nah, caranya itu pakai rumus yang tadi. W sama dengan integral A sampai B Fx dx. Jadi ini diturunkannya terhadap dx. Maka tadi kan kita diketahui itu kita ngetahui di soalnya itu x-nya 3 dan x yang satunya kan 1. Berarti batas x-nya tadi itu 3. 1 sama x-nya 3. Berarti ini sebagai batas bawah dan ini sebagai batas atas. Kita masukin ke rumusnya, integral 1 sampai 3, fx-nya itu tadi x kuadrat plus 2x diturunkan terhadap dx. Nah, berarti sama dengan integral 1 sampai 3 ini kita turunkan. X kuadrat diturunkan, terus 2x kuadrat kita turunkan masing-masing terhadap batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya itu 3. Nah, lanjut. W sama dengan X pangkat 3, kan tadi diketahuinya itu kan si integral 1 3 X kuadrat dx ditambah integral 1 sampai 3 2x dx. X kuadrat kita turunkan yaitu X pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena kalau kita turunkan ini bertambah 1. Nah, berarti per. Jangan lupa pakai pernya itu juga 3. Terus batasnya itu yang bawah 1, batas atasnya 3. Terus 2x kita turunkan menjadi 2x kuadrat per 2. Batasnya juga sama, 1 sampai 3. Lalu kita masukkan ke batasnya, kan kita sudah menemukan fungsinya ini, x pangkat 3 per 3. Berarti kita masukkan ke batas atasnya dulu, 3. Berarti 3 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27 kan. Per 3 dikurang 1 pangkat 3. Nah, jadi kan ini masukin ke batas, substitusi dulu ke batas atasnya, dikurang substitusi ke batas bawahnya, ditambah sama fungsi ini. Ini batas atasnya 3, berarti kan ini kita coret abis, 2 sama 2 abis kan, berarti sisa x kuadrat. Nah, kita masukkan ke batas atasnya 3 pangkat 2 dikurang ini batas bawahnya 1 pangkat 2. Menghasilkan 9 negatif 1 per 3 plus 8. Jadi W-nya itu sama dengan 17 dikurang 1 per 3, yaitu sama dengan 51 dikurang 1 per 3.
Ini kita samakan penyebutnya ya. 17 dikali 3 itu 51. Nah, jadi hasilnya itu 50/3 joule. Oke, segitu aja yang contoh soalnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan kalkulus integral itu ada banyak sekali di bidang tertentu. Salah satunya tadi kita udah bahas di bidang fisika. Mungkin lain kali saya akan membahas di bidang kedokteran atau di bidang ekonomi, masih banyak. Aplikasi kalkulus integral ini sangat diperlukan dan dibutuhkan juga dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi atau penerapan kalkulus di bidang fisika ini yaitu untuk menghitung usaha dan energi pada gaya pegas atau pompa cair, seperti yang tadi sudah saya bahas. Selain itu, di bidang fisika ini juga, jadi di bidang fisika ini nggak hanya untuk menghitung gaya pegas aja, kalkulus integral ini bisa digunakan untuk menganalisis rangkaian arus listrik atau arus AC, yaitu dan menganalisis medan magnet pada kumparan, juga bisa menganalisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Jadi, penerapan kalkulus integral di kehidupan sehari-hari ini sangat banyak. Kalkulus integral sangat penting dan dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi integral terhadap kehidupan sehari-hari dan terutama di bidang fisika yang saya ambil untuk saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.